Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, siswa-siswi SMP PGRI Dago Pakar Kabupaten Bandung. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi hukum mad, yaitu mad lain, mad badal, dan mad arid disukun. Nah, jadi ini merupakan video yang terakhir karena walaupun hukum mad far'i itu masih banyak gitu ya. Kan mad far'i itu ada 13 cabang ya, atau 13 macam, dan kita sudah baru mempelajari 5 cabang itu. Nah, karena apa? Karena yang paling sering dibahas itu ya ini. Itu yang saya buat videonya, itu mad wajib mutasil, mad jaiz, mad lain, mad badal, dan mad arid lisukun gitu ya. Baik, kita langsung saja menuju hukum mad yang pertama, yaitu mad lain. Mad lain atau yang biasa disebut dengan mad lain adalah merupakan satu dari 13 bagian dari hukum mad far'i. Kata kunci untuk mengingat dan memahami hukum mad lain itu huruf ya dan waw, dan ini hampir sama dengan hukum daripada mad tabi'i. Akan tetapi yang menjadikan beda yaitu tanda baris atau harokat, dan hukum dari mad lain tak berlaku bagi huruf hijaiyah alif. Adapun lain sendiri artinya lunak. Nah, jadi ini berlaku hanya pada huruf ya dan waw saja. Mad lain ini sangat berguna ketika bacaan berhenti atau waqaf di tanda berhenti pada ujung ayat, dan hukum ini pun juga berlaku walaupun ketika kita ingin berhenti di tengah-tengah ayat dikarenakan terpaksa. Sama halnya seperti pada hukum mad arid disukun, membuat keputusan untuk menghentikan bacaan Al-Quran di tengah ayat ketika bertemu dengan huruf mad lain bukanlah termasuk waqaf yang jelek bila karena apa? Karena tidak merusak makna. Nah, baik teman-teman, adapun cara membaca daripada mad lain ini adalah dengan cara membedakan huruf yang berharokat fathah terlebih dahulu, kemudian langsung disambung dengan huruf waw sukun ataupun ya sukun dengan dibaca panjang. Sesudah itu dikunci menggunakan huruf hijaiyah setelahnya. Adapun panjang bacaan daripada mad lain ini boleh 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Ini harus dipilih salah satu. Nah, dan ini tetap berlaku seperti dalam penjelasan tentang bacaan hukum mad, bahwasannya panjang bacaan itu wajib konsisten, tetap rata dan teratur. Jadi ketika misalkan teman-teman mau membaca mad lain itu 2 harokat, maka seterusnya 2 harokat ketika pada saat itu membaca Al-Quran. Nah, tapi kalau misalkan besoknya itu 4 harokat, boleh saja. Tapi ketika hari itu terus 4 harokat. Jadi ketika baca Al-Quran, kalau mau 2 harokat, 2 harokat, 4 harokat, 4 harokat. Kalau mau 6 harokat, 6 harokat. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke contoh daripada mad lain agar teman-teman bisa memahami, bisa mengetahui yang seperti apa mad lain itu ya, dan bagaimana cara membacanya. Contoh yang pertama, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Nah, yang mana yang disebut dengan mad lain? Yang disebut dengan mad lain ini adalah ini, maghribain. Nah, di sini ada fathah bertemu dengan ya mati gitu. Jadi intinya mad lain itu pasti harokatnya itu adalah fathah. Fathah bertemu dengan ya mati atau bertemu dengan waw mati. Nah, ini nanti yang waw mati ya contohnya. Ini yang ya mati dulu. Jadi fathah bertemu dengan ya mati, dan ini asalnya kan maghribaini. Nah, tetapi karena ini diwakafkan karena ujung ayat, maka ini jadi sukun, maghribain. Nah, inilah yang disebut dengan mad lain. Nah, lalu kalau misalkan ini bagaimana?
Robul masyriqoini. Nah, kalau ini bukan mad lain, tetapi ini lain, lain, lain saja gitu ya. Ada mad lain dan ada lain saja. Nah, ini lain saja, jadi tidak panjang. Robul masyriqoini. Nah, kalau ini panjang ya. Bain. Selanjutnya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, di sini ada fathah, huruf yang berharokat fathah bertemu dengan waw sukun. Dan di sini huruf fa-nya asalnya fi ya, min khaufi. Tapi karena ini di ujung ayat, maka jadi min khauf dan jadilah mad lain seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai mad badal. Nah, badal itu maknanya adalah ganti. Arti kata ganti di sini adalah merujuk kepada rumusan tajwid yang ada pada mushaf Al-Quran terbitan Timur Tengah. Nah, mad badal itu memperpanjang suara di huruf hijaiyah hamzah sebagai pengganti untuk huruf hijaiyah hamzah yang sengaja dihilangkan. Nah, sebenarnya ya kalau untuk lebih mudahnya, mad badal ini hampir sama dengan mad tobi'i tapi pada huruf hamzah gitu. Khusus pada huruf hamzah. Walaupun pada kenyataannya, pada ketentuannya tidak seperti itu gitu ya. Ini ada ketentuan daripada mad badal. Nah, jadi ketentuannya itu memperpanjang bacaan pada huruf hijaiyah hamzah berharokat fathah ketika bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah sukun. Nah, ini kan kayak gini ya. Panjang 2 harokat. Asalnya itu a a. Jadi yang hamzah yang pertama itu fathah itu ya. Tapi hamzah yang selanjutnya itu sukun. A a. Nah, jadi dipanjangkan. Terus yang kedua, memperpanjang bacaan pada huruf hamzah yang berharokat kasroh ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun. Nah, ini kan i, asalnya dari mana i itu? Dari sini. Dari i. Nah, itu kan susah gitu ya. Orang Arab itu susah mengucapkannya ya. I. Itu ya, ada penekanan karena hamzah sukun ini. Hamzah bertemu dengan hamzah sukun. Nah, jadi dipanjangkan i. Nah, lalu yang ketiga, memperpanjang bacaan pada huruf hamzah yang berharokat dhammah ketika bertemu dengan huruf hijaiyah waw sukun. U. Nah, asal mulanya seperti apa ini? Asalnya itu u. Jadi hamzahnya ini hamzahnya dhammah, berharokat dhammah bertemu dengan hamzah yang sukun gitu. Nah, karena orang Arab keberatan maka dipanjangkan jadilah mad badal pengganti. Nah, contoh mad badal nih. Nah, mad badal ini beda ya antara mushaf Indonesia dengan mushaf Timur Tengah. Mushaf itu tulisan Al-Qur'annya gitu ya, buku kitab Al-Qur'annya. Antara versi Indonesia dengan Timur Tengah beda cirinya. Kalau misalkan di Indonesia itu ada jabar nangtung atau fathah berdiri di kata mad badal. Contohnya ini. Niyatin. Nah, di sininya ada fathah berdiri. Tapi kalau di mushaf Timur Tengah, niyatin itu seperti ini. Hamzah, terus ini ada alif. Niyatin. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menemukan yang seperti ini, berarti itu mushaf Timur Tengah. Contoh lain misalkan ilafihim. Nah, kalau misalkan di bawah kasroh itu ya, maka jadi kasroh berdiri gitu ya. Ilafihim. Nah, khusus di huruf hamzah. Tapi kalau ini tidak. Walaupun ini fathah berdiri, tapi ini huruf lam. Jadi ini bukan mad badal. Mad badal itu yang seperti ini. Ilafihim. Nah, terus selanjutnya mad badal yang mushafnya Timur Tengah. Seperti ini. Ilafihim, ada tanda yang seperti ini. Nah, kalau ini Indonesia, kalau ini Timur Tengah. Dan ini contoh lain ketika misalkan huruf hamzahnya berharokat dhammah. Ula minal ula. Nah, ini kalau Indonesia seperti ini. Tapi kalau Timur Tengah, nah ini wawnya tidak berharokat gitu ya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai mad yang terakhir, yaitu mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu cara untuk memanjangkan suatu bacaan ketika berhenti, baik berhenti di akhir ayat ataupun juga di tengah ayat Al-Quran. Berhenti membaca di tengah ayat disebabkan karena terpaksa disebut dengan waqaf idtirari, dan berhenti membaca Al-Quran pada tengah-tengah ayat ketika pertemuan huruf mad arid disukun bukanlah termasuk waqaf yang jelek dan bukanlah waqaf yang bisa merusak akan arti. Itu teman-teman. Selanjutnya, oh ya maaf ini belum diganti. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai salah. Nah, adapun penjelasan mad arid disukun secara perkata itu adalah mad maknanya adalah panjang bacaan ya. Arid, nah ini arid itu artinya yang bertemu. Li, nah ini ada li itu ya. Li artinya karena, sukun, as-sukun, lis-sukun ya. As-sukun itu artinya mati. Nah, hukum mad arid disukun terjadi ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Panjang bacaan dari mad arid disukun ini boleh 1 alif atau 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Akan tetapi, seperti yang telah saya katakan tadi, bahwasannya harus konsisten gitu ya. Ya langsung ke contoh ya. Mudah ini contoh daripada mad arid disukun itu. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini polanya hampir sama seperti dengan mad lain. Jadi, menghadapi huruf yang diwakafkan. Nah, ini kalau mad arid disukun itu mudahnya gini aja. Ini kan mad tabi'i ya. Hi. Haknya kasroh, terus di sini ya mati. Hi. Nah, kalau hi saja tanpa ada huruf mim, maka itu kan mad tabi'i. Tapi karena di sini ada huruf mim, yang mana huruf mim ini diwakafkan karena di ujung ayat, maka itu mad arid disukun dan panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus contoh lain. Wa yamna'unal ma'un. Ini mad arid disukun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Contoh yang terakhir, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini ada fathah bertemu alif sama tabi'i ya, bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Jadilah mad arid disukun. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan tentang mad lain, mad badal, dan juga mad arid disukun. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan mungkin ini adalah video yang terakhir gitu ya, mengenai materi tajwid. Kita nantikan video-video selanjutnya, yang mana video itu merupakan salah satu program dari KKN yang saya kerjakan. Terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasi sehingga akan muncul notifikasi di HP teman-teman semua ketika saya mengupload videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.